Halo, selamat datang kembali di kelas Matematika Peminatan. Selamat belajar ya. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi penggunaan turunan fungsi trigonometri dengan tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik mampu menentukan titik stasioner, selang naik, selang turun, nilai maksimum dan nilai minimum fungsi, persamaan garis singgung, dan selang kecekungan. Peserta didik yang kedua diharapkan mampu menggunakan konsep turunan fungsi trigonometri dalam menyelesaikan masalah. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar menentukan interval kecekungan pada fungsi trigonometri. Oke, ini adalah gambar grafik suatu fungsi gitu. Nah, kalian perhatikan dari sini sampai di sini nih ya. Grafiknya cekung ke atas. Kemudian dari sini sampai di sini dia cekung ke bawah. Jadi cekung ke atas berarti dia gambarnya terbuka ke atas. Dan nih melengkungnya ke bawah. Kayak gitu. Nah, bagaimana syaratnya? Jadi suatu fungsi itu cekung ke bawah gitu atau cekung ke atas gitu. Itu diceknya dengan menggunakan turunan kedua. Jadi jika f double aksen x-nya lebih dari 0 dalam interval I, kayak interval ini biasanya misalnya dari 0 sampai 2pi kayak gitu ya. Dalam interval I, maka grafik fungsi fx cekung ke atas. Jadi ini kan dia terbuka ke atas nih. Berarti turunan keduanya lebih dari 0 pada interval ini. Kemudian f double aksen x-nya kurang dari 0. Oke, kurang dari 0 berarti dia akan cekung ke bawah nih. Kayak gini dia, cekung ke bawah. Itu aja syaratnya. Dan bagaimana contoh pengerjaannya? Nih, jika diketahui fx sama dengan 2 cos x dikurangi pi per 3 pada interval x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi, tentukan interval fungsi fx cekung ke atas. Oke, kita cari dulu turunan keduanya. Kalau fx-nya 2 cos x dikurangi pi per 3, maka f aksen x-nya adalah negatif 2 sin x dikurangi pi per 3. Kemudian f double aksen x-nya adalah negatif 2 cos x dikurangi pi per 3. Oke, dia kan ditanya interval cekung ke atas. Kalau ditanya interval fungsi f cekung ke atas, berarti f double aksen x-nya lebih dari 0. Nah, kita buat negatif 2 cos x dikurangi pi per 3 sama dengan 0. Kita bagi 2 persamaan ini sehingga kita peroleh cos x dikurangi pi per 3 sama dengan 0. Nah, cos itu bernilai 0 kan di sudut pi per 2. Makanya kita peroleh cos x dikurangi pi per 3 sama dengan cos pi per 2. Nah, sekarang kita selesaikan dengan persamaan trigonometri. Kan cos x sama dengan cos A, penyelesaiannya adalah x sama dengan plus minus A ditambah K kali 2pi. Di sini kita gunakan dulu terlebih dahulu sudutnya yang positif. X dikurangi pi per 3 sama dengan pi per 2 ditambah K kali 2pi. Maka kita akan peroleh X sama dengan 5pi per 6 ditambah K kali 2pi. Ketika X-nya sama dengan 0, kalian akan peroleh X sama dengan 5pi per 6. Ini memenuhi. Kalau K-nya sama dengan 1, dia sudah di luar batas. Oke. Selanjutnya kita gunakan untuk sudutnya yang negatif. Nih, kita akan peroleh X sama dengan negatif pi per 6 ditambah K kali 2pi. Saat K-nya bernilai 0, kalian akan peroleh X-nya sama dengan pi per 6. Ini tidak memenuhi. Saat K-nya sama dengan 1, kita akan peroleh 11 pi per 6. Nah, ini yang memenuhi. Nah, itu adalah pembuat 0 dari turunan kedua fungsi f. Nah, kita akan uji f double aksen x-nya ini ke garis bilangan. Caranya sama, kalian pilih
di antara 0 dan 5pi per 6, pilih nilai X selain 0 dan 5pi per 6. Uji keturunan kedua. Nanti kalian akan peroleh hasilnya negatif. Selanjutnya, di antara 5pi per 6 dan 11pi per 6 juga pilih sembarang nilai X selain ini. Nanti kalian uji, peroleh hasilnya adalah plus. Kemudian di antara 11pi per 6 sampai dengan 2pi, itu hasilnya negatif. Nih hasil ujinya. Nah, ini kan ditanya interval cekung ke atas. Jadi cekung ke atas itu saat tandanya plus. Nih, di sini. Maka kita peroleh fx itu cekung ke atas pada interval x lebih dari sama dengan 5pi per 6 kurang dari sama dengan 11pi per 6. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, like aja. Kalau kalian nggak suka dengan video ini, dislike aja. Dan kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.